Hai guys, bagaimana kabar kalian? Pastinya kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan ikan-ikan koi peliharaan kalian berbahagia. Bagaimana? Di rumah kalian sudah memiliki kolam koi atau belum? Jika sudah, pastikan kalian merawat kolam koi kalian agar kualitas air pada kolam koi kita tetap dalam keadaan yang baik dan ikan-ikan koi yang kita pelihara tetap dalam keadaan yang sehat. Dan buat kalian yang belum memiliki kolam koi di rumah, jangan khawatir guys. Pada video ini saya akan berbagi mengenai skema atau perancangan kolam koi sebelum kita membuatnya. Langsung saja guys. Sebagai ilustrasi untuk menjelaskan sistem pemipaan kolam koi ini, di sini saya sudah membuatkan miniatur kolam koinya dari styrofoam, lengkap beserta dengan sistem pemipaannya guys. Dengan tujuan agar lebih mudah dimengerti, khususnya untuk para penghobi ikan koi pemula yang ingin membuat kolam koi di rumahnya. Sebelum masuk ke penjelasan tentang sistem pemipaan dan sirkulasi airnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada kolam koi ini. Yang pertama, yang bagian ini adalah kolam utamanya guys, di mana ikan-ikan koi akan dipelihara di kolam utama ini. Pada bagian atas kolam utama ini terdapat bak waterfall. Bak waterfall yang berfungsi sebagai jalur kembali masuknya air setelah melalui proses filtrasi. Dan pada bagian ini terdapat bak kontrol, di mana fungsi bak kontrol pada kolam koi ini yaitu sebagai tempat untuk pengendapan kotoran yang diserap dari kolam utama. Dan di depan yang ada pada bagian bawah ini merupakan chamber-chamber filtrasinya guys. Setiap bagian-bagian pada kolam koi ini memiliki sistem pemipaannya masing-masing. Dan semua pemipaan tersebut terhubung sebagai jalur sirkulasi air pada kolam. Jadi sebelum membuat kolam koi, sistem pemipaannya haruslah disetting terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalahan pada sirkulasi airnya di saat kolam sudah jadi guys. Untuk penjelasan sistem pemipaannya saya akan mulai dari kolam utama. Ini adalah kolam utamanya, di mana kolam utama ini memiliki sistem pemipaan yaitu 2 pipa bottom drain yang terpasang di dasar kolam. Jumlah pipa bottom drain disesuaikan dengan ukuran pipa yang akan digunakan beserta luas kolam yang akan kita buat. Di sebelah sini terdapat pipa skimmer. Pipa skimmer ini fungsinya untuk menyerap kotoran-kotoran yang mengambang di atas permukaan air. Dengan adanya pipa skimmer ini, permukaan air kolam akan selalu terlihat bersih. Pada bagian ini terdapat pipa overflow yang berfungsi untuk menstabilkan ketinggian air pada kolam koi. Kedua pipa bottom drain yang ada di dasar kolam dan pipa skimmer terhubung langsung ke bak kontrol yang ada di sebelah kolam utama ini guys. Sekarang kita mengarah ke bak kontrolnya. Nah ini dia guys, 2 pipa dari kolam utama yang terhubung ke dasar bak kontrol ini. Dan lubang yang terlihat di belakang pipa pada bak kontrol ini itu merupakan saluran dari pipa skimmernya. Pipa bottom drain dari kolam utama menuju bak kontrol ini terhubung melalui pemipaan yang dipasang di dasar kolamnya guys, seperti ini. Ini merupakan pipa pertama dari bottom drainnya dan ini adalah pipa kedua terhubung ke dasar bak kontrol. Karena menggunakan gaya gravitasi sebagai sirkulasi airnya, maka bak kontrol haruslah posisinya lebih dalam daripada kedalaman kolam utama. Jadi kesimpulannya, pada kolam utama terdapat 3 sistem pemipaan yang sangat penting, yaitu bottom drain, skimmer, dan pipa overflow. Pada bak kontrol ini terpasang 3 pipa, dan ketiga pipa ini merupakan pipa penghubung bak kontrol dengan chamber filter yang ada di bawah ini guys. Cara setting atau pemasangannya seperti ini. 3 pipa dari bak kontrol mengarah ke dasar chamber pertama, yaitu chamber mekanisnya. Bisa dilihat langsung guys, 3 pipanya mengarah ke dasar chamber pertama. Posisi chamber pada kolam koi yang saya buat ini berada di bawah tanah.
tepat posisinya berada di bawah kolam utama. Chamber filter pada kolam koi merupakan tempat penyaringan kotoran dan juga sebagai rumah tempat berkembang biaknya bakteri baik. Pada kolam ini terdapat 5 chamber untuk filtrasi air kolamnya. Untuk penghubung pada masing-masing chamber menggunakan 3 pipa penghubung. Sistem pemipaan penghubung chamber seperti ini disebut dengan sistem pemipaan angsa. Jadi, air masuk dari atas dan akan menuju ke chamber selanjutnya melalui dasar chamber. Begitu seterusnya hingga air yang terfilter pada masing-masing chamber akan bermuara di chamber terakhir, yaitu chamber mesin pompa. Pada chamber mesin pompa ini juga terdapat pemipaan untuk pipa backwash-nya guys. Jadi dengan cara ini akan mempermudah kita di saat akan melakukan backwash. Untuk pipa backwash tersebut terhubung langsung pada masing-masing dasar chamber. Dan untuk pemasangan sistem pemipaan backwash ini, saya akan perlihatkan masing-masing tersetting pada dasar chambernya. Yang pertama ini adalah jalur backwash untuk chamber pertama. Dan pipa ini adalah jalur backwash chamber kedua, chamber ketiga, dan chamber seterusnya guys. Dikarenakan posisi chamber pada kolam koi ini berada di bawah tanah, jadi pusat backwashnya berada pada chamber terakhir, yaitu chamber mesin pompanya. Pada chamber ini juga dipasang mesin pompa yang berfungsi untuk menarik air naik menuju bak waterfall dan akan kembali lagi menuju kolam utama. Semoga sampai di sini penjelasan saya bisa dipahami. Oh iya guys, sebelum kita lanjut, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Setelah penjelasan bagian-bagian dan sistem pemipaan dari kolam koi ini, sekarang kita akan masuk ke penjelasan sistem sirkulasi atau sistem perputaran air pada kolam koi-nya. Air dan kotoran yang mengendap pada kolam utama akan terserap oleh pipa bottom drain yang terpasang di dasar kolam. Kedua pipa bottom drain ini akan mengalirkan air dan kotoran menuju ke bak kontrol yang ada di sini guys. Air dan kotoran dari kolam utama yang menuju ke bak kontrol ini akan masuk melalui dua pipa penghubung dari bottom drain yang terpasang pada dasar bak kontrol ini. Kemudian air bergerak naik dan akan melewati 3 pipa yang tersetting pada bak kontrol ini. 3 lubang di atas ini adalah jalur airnya guys. Untuk ketiga pipa ini disetting lebih rendah dari ketinggian air kolam. Setelah air masuk melalui 3 lubang pipa ini, kemudian air akan bergerak turun menuju ke dasar chamber pertama, yaitu chamber mekanis. Chamber yang difungsikan untuk menyaring kotoran berat maupun kotoran halus. Di samping itu juga terdapat 3 chamber filter biologis yang merupakan rumah untuk bakteri baiknya guys. Pada chamber pertama ini, air akan bergerak naik dan akan melewati media-media filter yang tersetup pada chamber pertama ini, yaitu media filter mekanis. Setelah air melalui proses filtrasi pada chamber pertama ini, kemudian air akan bergerak menuju chamber selanjutnya melalui 3 pipa penghubung chamber ini. Air akan bergerak naik, masuk, dan akan sampai ke chamber kedua melalui dasar chamber. Terlihat kan 3 pipa yang ada pada dasar chamber tersebut? Pada chamber kedua, ketiga, dan chamber keempat ini, air akan melalui proses filtrasi biologis, di mana amoniak yang terlarut di dalam air akan diurai oleh bakteri pengurai yang ada di chamber-chamber ini guys. Sirkulasinya sama, dari dasar chamber air akan naik menuju pipa penghubung dan akan sampai ke chamber ketiga. Kemudian air akan naik lagi mengalir melalui pipa penghubung dan akan sampai ke chamber keempat melalui dasar chamber. Pada akhirnya air yang sudah terfilter pada chamber pertama, kedua, ketiga, dan keempat akan bermuara ke chamber mesin pompa, chamber terakhir ini guys.
Karena sudah melalui proses filtrasi pada chamber-chamber sebelumnya, maka keadaan air pada chamber terakhir ini sudah bersih dan sehat. Pada chamber terakhir ini dipasangkan mesin pompa. Setelah itu air akan ditarik naik oleh mesin pompa melalui pipa yang sudah disetting. Kita lihat ini pipanya menuju ke bak waterfall yang ada di atas kolam utama ini. Kemudian air akan dialirkan kembali menuju kolam utama melalui pancuran yang sudah dibuatkan. Sistem sirkulasi pada kolam koi ini sangatlah sederhana. Oh ya guys, untuk settingan pipa-pipa penghubung pada masing-masing chambernya haruslah disetting semakin rendah. Sebagai contoh, jika ketinggian pipa penghubung pada chamber pertama memiliki ketinggian pipa 20 cm, alangkah baiknya pada chamber kedua disetting lebih rendah 5 cm, chamber ketiga disetting lebih rendah 7 cm, dan pada chamber keempat disetting lebih rendah 10 cm. Settingan pemipaan yang semakin rendah seperti ini bertujuan agar flow air pada masing-masing chamber mengalir deras dan tidak akan terjadi air tekor pada chamber mesin pompanya guys. Jika pipa-pipa penghubung antar chamber ini tidak disetting dengan benar, maka air pada chamber pompa ini akan rawan tekor, dikarenakan lambatnya flow air pada masing-masing chambernya, sehingga akan mengakibatkan tidak seimbangnya jumlah debit air yang masuk menuju ke chamber pompa dengan air yang ditarik oleh mesin pompa menuju bak waterfall. Desain kolam koi dengan posisi chamber di bawah kolam ini pasti akan menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, apakah pada saat mati lampu atau listrik padam, air kolam akan meluber atau meluah melalui chamber filter yang ada di bawah? Tentu saja jawabannya tidak guys, karena disinilah 3 pipa yang terpasang pada bak kontrol ini akan memerankan fungsinya. Dan perlu diingat, ketinggian pipa ini haruslah sedikit lebih rendah dari ketinggian air pada kolam utama. Jika ketinggian air sudah berada sedikit saja lebih rendah dari lubang-lubang pipa ini, maka flow atau aliran air ke chamber akan terhenti. Dan air pada chamber yang ada di bawah tidak akan meluber keluar guys. Pada intinya, walaupun listrik padam, air pada kolam koi tetap aman. Pada kolam koi ini terdapat 5 chamber filtrasi yang pada setiap chambernya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi sebelum kita menempatkan media filter pada masing-masing chamber, terlebih dahulu alangkah baiknya kita harus mengetahui fungsi dari masing-masing chamber yang ada pada kolam koi. Yang pertama ini merupakan chamber filtrasi mekanis, di mana chamber filter mekanis ini berfungsi sebagai penyaring kotoran padat maupun kotoran halus. Kotoran yang berasal dari feses ikan, sisa-sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan koi, debu dan lain sebagainya akan tersaring di chamber ini guys. Kemudian pada chamber kedua, ketiga, dan chamber keempat, itu semua merupakan chamber filtrasi biologis. Chamber biologis ini berfungsi sebagai rumah atau tempat berkembang biaknya bakteri pengurai amonia yang bernama bakteri Nitrosomonas. Dan yang terakhir ini adalah chamber yang dikhususkan untuk mesin pompa air kolam. Oh iya guys, mengapa chamber filter biologis jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan chamber filter mekanis? Jawabannya adalah, jika semakin banyak kita menempatkan media filter biologis pada chamber kolam koi kita, kualitas air kolam yang dihasilkan setelah melalui proses filtrasi akan lebih baik. Dan pastinya dengan kualitas air kolam yang lebih baik akan membuat ikan-ikan koi yang kita pelihara merasa nyaman dan tetap sehat. Dan selanjutnya pada segmen ini saya akan menjelaskan bagaimana urutan media filter kolam koi agar dapat terciptanya kualitas air kolam yang selalu jernih. Ini merupakan bak kontrol yang berfungsi sebagai pengendapan lumpur. Dan pada bak kontrol ini tidak diisi dengan media filter. Selain sebagai tempat pengendapan lumpur, bak kontrol ini juga berfungsi untuk mengontrol ketinggian air kolam
agar tidak terjadinya luber pada saat listrik padam. Setelah air dari kolam utama masuk ke bak kontrol ini, kemudian air akan naik dan akan menuju ke chamber yang di bawah melalui 3 pipa kontrol ini guys. Kemudian air akan menuju ke dasar chamber pertama, yaitu chamber filter mekanisnya. Untuk urutan media filter pada chamber filter mekanis ini sangatlah sederhana, di mana pada dasar chambernya diletakkan media filter mekanis. Media filter mekanis yang digunakan bisa berupa jet mat, brush, atau media filter mekanis dengan harga murah meriah, yaitu jaring nelayan bekas. Selain harganya murah, jaring ini juga sangat mudah untuk didapatkan. Yang di atas ini adalah kapas filter yang berfungsi sebagai water polisher. Water polisher ini bertujuan agar air tersaring lebih maksimal guys. Sebelum pemasangan media filter pada masing-masing chamber, alangkah baiknya pada setiap dasar masing-masing chamber diberikan tatakan seperti ini. Terlihat di sini terpasang tatakan pada masing-masing chambernya. Itu bertujuan agar lumpur yang tidak tersaring maksimal dapat mengendap pada dasar chamber, dan akan dapat mempermudah kita juga di saat akan melakukan backwash. Pada chamber pertama ini, air akan terfilter atau tersaring oleh media filter mekanis yang sudah tersetup di dalamnya. Kotoran padat maupun kotoran halus akan terperangkap oleh media filter mekanis ini. Setelah itu, air yang terfilter akan bergerak naik dan menuju chamber selanjutnya melalui 3 pipa penghubung chamber ini. Dan kemudian air akan sampai ke chamber selanjutnya melalui dasar chamber. Untuk chamber kedua yang merupakan tempat filtrasi biologisnya, juga memiliki urutan penempatan media filter. Cukup simpel seperti ini guys, tempatkan media filter biologis. Di sini saya menggunakan media filter batu apung. Batu apung ini merupakan media filter biologis dengan harga ekonomis, tetapi sangat efektif sebagai filter biologis untuk kolam koi kita. Selain batu apung, ada juga media filter biologis seperti bioring, bioball, lava rock, crystal view, coldness, dan lain sebagainya. Di atas media filter biologis, alangkah baiknya ditempatkan oyster cell sebagai pH buffer. Oyster cell ini merupakan media filter kimiawi yang berfungsi untuk menstabilkan pH air. Media filter oyster cell ini sangat cocok untuk kolam koi outdoor atau kolam koi yang ada di luar ruangan. Setelah air kolam sudah terfilter pada chamber biologis ini, kemudian air akan flow menuju chamber selanjutnya, yaitu chamber ketiga, yang mana fungsi dari chamber ketiga ini sama dengan chamber kedua sebagai filtrasi biologis. Penempatan media filternya juga sama. Pada bagian bawah ada batu apung, kemudian di atasnya ada oyster cell sebagai pH buffer. Kemudian air akan menuju ke chamber selanjutnya, yaitu chamber keempat. Pada chamber ini juga dimanfaatkan sebagai filtrasi biologis. Susunan media filternya juga sama dengan chamber 2 dan 3. Dengan susunan media filter yang sederhana pada masing-masing chamber ini, saya jamin kualitas air pada kolam koi kita akan selalu jernih dan tentunya sehat untuk ikan-ikan koi yang kita pelihara. Ini buktinya guys, kolam koi saya ini menggunakan susunan media filter sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Air kolamnya selalu jernih dan ikan koinya juga terlihat sehat. Tidak perlu ribet dalam menyusun media filter, sederhana saja tapi hasilnya nyata. Setelah air melalui proses filtrasi pada masing-masing chamber, kemudian air yang pastinya sudah bersih dan sehat untuk ikan koi akan menuju dan bermuara di chamber terakhir. Chamber ini merupakan rumah untuk mesin pompa airnya guys. Dan pada chamber ini tidak ditempatkan media filter agar tidak menghalangi posisi penempatan mesin pompa airnya dan juga pemipaan backwashnya guys. Setelah itu, air akan ditarik naik oleh mesin pompa menuju bak waterfall yang ada di atas kolam. Nah, yang di atas kolam ini adalah bak waterfallnya. Pada bak waterfall ini juga tersusun media filter, yaitu media filter biologis dan media filter kimiawi. Di
di mana susunan media filternya sama dengan susunan media filter yang terdapat pada chamber-chamber biologisnya, full batu apung dan oyster shell. Dan setelah melalui proses filtrasi, air akan kembali menuju kolam utama melalui pancuran ini. Proses sirkulasi dan proses filtrasi pada kolam koi ini berjalan secara terus-menerus. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan kolam koi yang memiliki chamber di bawah seperti ini. Sebelum memulai backwash, mesin pompa air haruslah dimatikan terlebih dahulu. Itu bertujuan agar aliran sirkulasi air pada kolamnya terhenti. Jika airnya masih berputar, maka kita tidak bisa melakukan backwash secara maksimal. Setelah mesin pompa airnya dimatikan, kita mengarah ke bak kontrol. Nah, pada bak kontrol ini terdapat dua lubang bottom drain yang ada di dasar yang menghubungkan antara kolam utama dengan bak kontrol ini, guys. Kedua lubang pipa BD ini haruslah ditutup menggunakan pipa agar aliran air dari kolam utama menuju bak kontrol ini terhenti. Ditutup seperti ini, guys. Tetapi setelah itu kita belum bisa untuk melakukan backwash. Terlebih dahulu kita harus menunggu ketinggian air yang ada pada bak kontrol ini tepat berada 2 atau 3 cm di bawah permukaan dari pipa kontrol ini. Ini tujuannya agar flow air dari bak kontrol menuju chamber terhenti ya guys. Setelah ketinggian air sudah berada di bawah dari permukaan pipa kontrol ini, barulah kita bisa melakukan backwash. Pada bak kontrol ini, lumpur dan kotoran yang mengendap di dasar bisa dikeluarkan langsung melalui saluran pembuangan yang sudah tersetting pada bagian dasar bak kontrol ini. Salurannya mengarah langsung ke arah luaran kolam, guys. Setelah semua lumpur dan kotoran pada bak kontrol ini dikeluarkan dan bak kontrolnya sudah terlihat bersih, kemudian tutuplah kembali saluran pembuangan ini. Setelah itu kita menuju ke chamber-chamber filtrasinya. Untuk sistem backwash pada masing-masing chamber filter, sudah dibuatkan pemipaan tersendiri yang berpusat pada chamber mesin pompa. Pipa yang pertama ini adalah pipa backwash untuk chamber pertama, yaitu chamber filter mekanis. Pipa yang kedua merupakan saluran pembuangan untuk chamber kedua. Pipa ketiga adalah pipa backwash untuk chamber ketiga. Dan pipa yang keempat merupakan pipa backwash untuk chamber keempat. Saya berikan contoh, jika kita ingin membackwash chamber pertama, caranya sangat mudah dan praktis. Cukup dengan membuka pipa penutup pertama yang tersetting pada chamber mesin pompa ini. Kemudian setelah pipa penutup saluran backwashnya dibuka, semua lumpur dan kotoran-kotoran yang mengendap pada dasar chamber pertama akan mengalir ke chamber mesin pompa. Setelah semua kotoran sampai pada chamber ini, kemudian kotoran akan dibuang menuju keluar kolam dengan bantuan mesin pompa. Dikarenakan chamber kolam koi ini berada di bawah permukaan tanah, maka tidak dibuatkan saluran pembuangan pada masing-masing chamber. Dan untuk pembersihan media filter mekanis, media filter bisa diangkat seperti ini. Semua dikeluarkan dari chamber, kemudian dicuci hingga bersih. Dan setelah dibersihkan, media filter mekanis ini bisa disusun kembali ke dalam chamber seperti semula. Agar kualitas air kolam koi kita selalu jernih dan parameternya bagus, chamber filter mekanis ini bisa di backwash secara berkala. Ya, bisa dibersihkan 1 atau 2 kali dalam sebulan. Apalagi jika kita semakin banyak memberikan pakan kepada ikan-ikan koi kita, maka chamber mekanis ini harus sering dibersihkan. Oke, jika filter mekanisnya sudah bersih, jangan lupa untuk menutup kembali saluran backwash chamber pertama yang ada pada chamber mesin pompa ini. Selanjutnya kita akan beralih ke chamber biologisnya, di mana chamber kedua, ketiga, dan chamber keempat pada kolam koi ini merupakan chamber biologis. Untuk membersihkan chamber kedua, cukup dengan mencabut pipa penutup yang nomor 2. Setelah pipa penutupnya dicabut,
lumpur dan kotoran yang mengendap pada dasar chamber kedua akan menuju ke chamber mesin pompa. Kemudian akan dibuang keluar kolam menggunakan bantuan mesin pompa. Dan untuk membersihkan media filter biologis pada chamber kedua, tanpa harus mengeluarkan media filter dari dalam chamber, cukup dengan mengguyur atau menyemprot pada bagian atas permukaan media filter biologisnya menggunakan air bersih. Guyur terus dengan air bersih hingga kotoran-kotoran yang menempel pada media filter akan turun ke bawah, kemudian akan mengalir menuju chamber mesin pompa. Penting untuk diingat guys, untuk semua chamber filter biologis sangat tidak disarankan untuk di backwash secara bersamaan, karena dapat mengganggu perkembangbiakan bakteri baik, yaitu bakteri pengurai amonia yang hidup di chamber. Alangkah baiknya chamber filter biologis di backwash secara bergilir. Setelah membackwash chamber kedua, paling tidak 2 bulan ke depan, chamber filter biologis pada chamber ketiga baru bisa di backwash. Dan 2 bulan selanjutnya setelah backwash chamber ketiga, chamber keempat baru dapat di backwash juga guys. Dan apabila jika semua chamber filter biologis di backwash secara bersamaan, itu sama saja dengan merestart kolam koi kita. Oh iya guys, setelah chamber kedua selesai dibersihkan, jangan lupa untuk menutup saluran backwashnya kembali. Setelah melakukan proses backwash, pastinya air pada kolam utama akan berkurang. Jadi, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah dripping atau penambahan air baru ke kolam utama. Selama proses penambahan air baru berlangsung, jangan lupa untuk mencabut 2 pipa penutup saluran bottom drain yang menghubungkan antara kolam utama dengan bak kontrol. Setelah pipa dicabut, air akan mengalir kembali dari kolam utama menuju bak kontrol dan turun ke bawah untuk mengisi kembali chamber-chamber filtrasinya. Jika proses penambahan air baru sudah selesai, hidupkan kembali mesin pompa air kolam agar sirkulasi air pada kolam koi kita berjalan seperti semula. Bagaimana guys, cukup praktis kan cara membackwash kolam koi yang memiliki posisi chamber filter di bawah ini? Oleh karena itu bisa disimpulkan pentingnya perencanaan pemipaan untuk kolam koi sebelum dibuat. Tujuan dari perancangan tersebut, kita akan dapat memperhitungkan jalur sirkulasi pada kolam koi yang akan kita buat, sehingga akan mempermudah kita dalam melakukan perawatan. Oke guys, sekian video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja pada kolom komentar. Terima kasih atas segala dukungannya. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Bye.